Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ermelinda Alfiani Ikun, MPM terakhir 30. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Indonesia. Nah, di sini apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama itu pengertian dari pengangguran sendiri. Yang kedua, kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga, contoh nyata kasus dari pengangguran. Yang keempat, apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah terrealisasi dengan baik? Terus yang kelima, jika belum terrealisasi dengan baik, menurut pendapat saya, bagaimana peran pemerintah yang sebenarnya untuk mengatasi pengangguran? Oke, baik. Selanjutnya saya akan langsung memulai saja apa yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan untuk bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan tersebut karena mungkin kurangnya pendidikan. Yang kedua, mungkin tidak adanya rasa percaya diri. Yang ketiga, rasa takut yang terlalu besar, apakah saya akan diterima untuk bekerja atau tidak. Yang berikutnya adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Yang saya ambil di sini adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang didapat dari pajak. Dengan memberlakukan kebijakan ini, maka pemerintah bermaksud mengontrol kondisi ekonomi menuju keadaan yang mereka inginkan. Dan di sini tujuan dari kebijakan fiskal sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. Yang kedua, mencegah atau mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara. Yang berikutnya adalah kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah pada masa pandemi untuk mengurangi pengangguran. Di sini ini saya mengambil contoh nyatanya. Itu akibat dari COVID-19 ini, jumlah pengangguran yang ada di negara Indonesia itu bertambah menjadi 3,7 juta. Itu dikutip dari kompas.com. Dan itu diambil pada tanggal 28 Juli 2020. Di bidang fiskal sendiri, pemerintah melakukan kebijakan refocusing, kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo menerbitkan Impres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pemimpin, gubernur, bupati, wali kota untuk mempercepat refocusing kegiatan realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Yang berikutnya, bagaimana realisasi dari kegiatan tersebut? Nah, untuk realokasi sendiri, Sri Mulyani menjelaskan, bagi Kementerian Kesehatan atau Kemkes, realokasi anggaran digunakan untuk pengadaan atau distribusi obat berupa obat buffer stok, alat atau bahan pengendali corona, pengadaan alat pelindung diri yang menangani corona, pengiriman alat kesehatan, pengadaan tes corona, sosialisasi atau edukasi, serta pemeriksaan lab spesimen. Nah, di sini yang akan saya bahas berikutnya adalah kegiatan dari refocusing kegiatan dengan alokasi anggaran dengan pengangguran. Itu yang pertama itu menurut saya mengurangi pengurangan biaya pengobatan. Yang kedua, bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, jika terkena corona, maka ia tidak akan bisa mencari pekerjaan. Sehingga pemerintah melakukan realokasi dana agar ini adanya pengobatan, adanya penanganan untuk dampak COVID-19 ini. Yang ketiga, mengantisipasi jika orang yang bekerja terpapar virus corona, maka tidak akan sesuai dengan target waktu yang ditentukan oleh perusahaan tersebut, maka orang tersebut akan di-PHK. Dari situ, pemerintah melakukan ini, realisasi anggaran, agar bisa mengurangi tingkat pengangguran. Nah, yang berikutnya, untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap dunia kerja, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, telah menetapkan 6 kebijakan strategis.
Nah, 6 kebijakan tersebut meliputi yang pertama, paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK. Yang kedua, intensif pajak penghasilan bagi para pekerja. Yang ketiga, jaringan pengamanan sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja. Yang keempat, pemberian prioritas kartu pekerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK. Yang kelima, perluasan program industri padat karya. Yang keenam, perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia atau PMI, baik di negara penetapan maupun setelah kembali ke tanah air. Yang berikutnya, evaluasi. Evaluasi ini berdasarkan pemikiran saya sendiri. Pemberian prioritas kartu pekerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK. Menurut saya sendiri di sini, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kepada siapa bantuan itu diberikan, kepada siapa kartu pekerja itu diberikan. Soalnya menurut apa yang saya amati, apa yang saya lihat selama ini, yang menerima kartu pekerja itu merupakan orang-orang yang memiliki pekerjaan, bukan merupakan rakyat miskin yang menerima kartu pekerja tersebut. Dan yang saya lihat sendiri itu ada mahasiswa yang menerima kartu pekerja tersebut, bukan rakyat miskin yang tidak memiliki penghasilan yang menerima pekerja tersebut. Untuk kedepannya mohon pemerintah lebih memperhatikan lagi dana itu tersalur kepada siapa agar bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang berikutnya, strategi yang sesuai menurut saya. Yang pertama itu, seharusnya pemerintah lebih fokus kepada bagaimana cara lapangan pekerjaan semakin dibuka pada saat dampak COVID-19 ini. Jangan hanya pada pemberi kartu pekerja kepada orang-orang yang sudah mampu dapat menerima lagi, sedangkan masyarakat miskin tidak dapat menerima bantuan apa-apa. Yang kedua, pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil yang tidak mempunyai pekerjaan dan harus benar-benar memperhatikan dana yang dikeluarkan benar-benar terrealisasi dengan baik kepada masyarakat yang kurang mampu. Seperti yang tadi saya jelaskan di atas, kartu pekerja tersebut diterima oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan, bukan rakyat miskin yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, yang berikutnya, pemerintah lebih harus memperhatikan infrastruktur yang belum merata, khususnya di bidang pendidikan. Karena banyak sekali masyarakat Indonesia ini yang tidak memiliki pekerjaan karena minimnya pendidikan. Yang kedua, mungkin karena kurangnya rasa percaya diri, apakah saya bisa diterima di perusahaan tersebut sedangkan saya hanya berpendidikan batas SD, SMP. Itu karena mungkin terlalu jauh untuk berjalan karena di daerah tersebut tidak memiliki sekolah-sekolah yang bisa memanage agar orang tersebut bisa bersekolah di situ. Terus mungkin yang kedua itu biayanya terlalu mahal untuk bersekolah. Jadi mungkin ke depannya pemerintah lebih memperhatikan orang-orang yang kurang mampu. Oke. Terima kasih. Mungkin presentasi dari saya hari ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang untuk kita semua.